Pertama, pilih hati kita masing-masing. Kenapa saya mau menginjil? Ya. Kenapa saya akan membawakan kabar Injil, keselamatan Yesus Kristus kepada sahabat kita, teman sekerja kita, tetangga kita? Kenapa? Itu pertanyaan yang pertama, untuk melihat motivasi kita itu untuk apa. Setelah kita membahas kenapa kita menginjil adalah kapan kita menginjil. Seringkali yang salah kita harus katakan, kita harus menegur. Orang seringkali tekankan itu, kesalahan, teguran. Wah, kita harus hantam orang. Ayat ini katakan apa? Jangan berhenti hanya di menegur kesalahan dan selain sebagainya. Nyatakanlah apa yang salah, betul. Tegurlah, nasihatilah. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus memperkenalkan Allah yang benar, yang tidak ada dalam kamus orang Yunani. Apa itu yang tidak ada dalam kamus orang Yunani? Baik, mari kita langsung saja ya. Pelajaran kita membahas tentang bagaimana Paulus melakukan penginjilan. Kita kembali sedikit ulangi atau tambah dari satu sisi lainnya. Kita sudah melihat. Poin pertama, kenapa Paulus mau menginjil? Itu yang pertama. Sebelum kita pergi, sebelum Anda pergi keluar ke sosial media untuk cantumkan ini atau itu, atau menjangkau sahabat Anda dengan apa metodenya. Pertama, pilih hati kita masing-masing. Kenapa saya mau menginjil? Ya. Kenapa saya akan membawakan kabar Injil, keselamatan Yesus Kristus kepada sahabat kita, teman sekerja kita, tetangga kita? Kenapa? Itu pertanyaan yang pertama, untuk melihat motivasi kita itu untuk apa? Ya, apa karena Anda takut nanti pendeta rantung lihat-lihat, oh enggak, ini di jemaat Fisek ini kok ini enggak menginjil di media sosial medianya atau apa? Bukan begitu ya. Kalau kita lihat kenapa menginjilnya itu harus dari dalam hati kita, saudara. Harus keluar. Kalau tidak keluar dari dalam hati kita, yang mungkin kita harus terus mencoba untuk apa? Menyelidiki hati kita. Supaya kita rela untuk menginjil. Bukan karena supaya pendeta rantung atau siapapun pendeta-pendeta Anda atau siapapun melihat Anda, sudah melakukan tugas keagamaannya. Kita sudah pelajari ya. Ini dalam menginjilan itu bukan satu tugas keagamaan. Itu adalah satu tugas kerohanian. Satu tugas di dalam kehidupan kita. Karena penginjilan itu bukanlah satu program, penginjilan itu bukan satu yang harus diumumkan oleh pendeta, tetapi penginjilan itu adalah satu lifestyle, pola hidup kita. Pola hidup di mana setiap kali kita dapat berbicara, ya dengan siapa saja. Gantinya kita berbicara menggosip orang kiri dan kanan, bagaimana kita dapat membawa kebenaran itu kepada mereka. Bawa kebenaran firman Tuhan pada mereka. Itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari dalam hati. Ya, satu keyakinan, conviction yang sudah harus keluar dari dalam hati, bukan karena General Conference sudah tetapkan ini tahun karena adanya pelajaran sekolah sahabat, maka bulan-bulan berikut ini adalah misi penginjilan kita, program-program penginjilan. Bukan. Itu sesuatu yang keluar dari dalam hati. Kenapa Rasul Paulus menginjil? Kisah para Rasul 17, pelajaran kita. Kita ulangi sedikit ya. Sementara Paulus menantikan Silas dan Timotius di Athena. Sangat sedih hatinya. Hatinya menjadi apa? Sedih hatinya. The spirit was troubled in him. Roh yang mengganggu dia, dengan kata lainnya. Sedih hatinya. Karena ia melihat bahwa di kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Coba kita lihat. Ini hati yang bagaimana sampai merasa sedih melihat orang-orang yang apa? Melihat orang-orang yang sedang menuju kepada kemusnahan, ya, kepada kemusnahan, kematian kekal. Kenapa sampai Rasul Paulus? Dia pada mulanya bukan begini dia. Dia pada mulanya bukan seperti itu ya. Kalau kita tahu dia itu adalah seorang yang justru hatinya tadinya berkobar-kobar untuk membunuh para penginjil. Itulah Rasul Paulus kita. Kisah para Rasul 9 ayat 1. Sebelum dia bertobat dalam perjalanan ke Damaskus atau Damaskus ya. Apa yang terjadi? Dia berkobar-kobar hatinya. Bukan supaya orang bertobat, bukan. Supaya orang-orang benar itu dibunuh. Ya. Kisah para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus waktu itu namanya masih Saulus ya. Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Tidak heran. Ya. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus menyadari keadaan sebelum dia bertobat dan setelah dia bertemu dengan Kristus. Ingat, saya pernah khotbahkan ya,
Pada saat dalam perjalanan itu, tiba-tiba ada cahaya terang yang datang, membutakan matanya. Ada dua pertanyaan yang Paulus tanyakan. Dua pertanyaan yang dia tanyakan kepada Yesus Kristus pada saat itu. Who are you? Siapa engkau Tuhan? Siapa engkau Tuhan? Lalu Yesus katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Pertanyaan kedua Rasul Paulus, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Lalu Yesus katakan, masuklah ya ke kota, kamu akan bertemu dengan Barnabas dan lain sebagainya. Jadi ada satu pertobatan yang terjadi. Tapi Rasul Paulus melihat bagaimana dia adalah manusia yang berdosa, tapi Tuhan telah memberikan kasih surga kepadanya. Dan kasih surga itulah yang menjadi semangat. Ya, dosa-dosa yang diampuni, dosanya yang begitu besar. Apa yang dikatakan tentang dosanya? Rasul Paulus katakan dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Apa dikatakan? Bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Itu mungkin sikap yang harus kita miliki ya untuk menginjil, saudara. Untuk kita menginjil, pertama, kita mengakui keberdosaan kita. Jangan hanya melihat orang punya dosa, oh ini salahnya si itu. Oh, dosa. Orang Manado bilang, bak kaca dulu, kasih yang. Lihat diri kita dulu. Sebagai orang yang berdosa, dan Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah memberikan satu perubahan dalam kehidupan kita. Dan dengan hati yang penuh rasa syukur terhadap perubahan itulah, kita dapat melihat orang-orang dalam kehidupan berdosa mereka. Itulah sebabnya kita sudah pernah pelajari itu lalu ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita dalam hal apa? Itu bukan bicara tentang orang yang mati, saudara. Karena ada kebangkitan, ya. Ada kebangkitan. Walaupun mungkin aplikasi kedua, berbahagialah orang yang berduka cita itu dapat diaplikasikan pada orang kematian. Tapi kita sudah pelajari waktu lalu bahwa pada saat Yesus berbicara itu berduka cita terhadap dosa-dosa saya, berduka cita terhadap dosa-dosa umat manusia, dan kerinduan untuk membawa mereka. Dan itulah harus menjadi motivasi, alasan utama kenapa kita harus menginjil. Kita menginjil karena kita berduka melihat dosa saya, melihat dosa orang lain, dan melihat kasih Tuhan yang telah menjadi bagian kita. Kita rindu agar orang lain juga memperoleh kasih surga tersebut, ya, memperoleh kasih surga tersebut. Poin berikutnya, setelah kita membahas kenapa kita menginjil adalah kapan kita menginjil. Kapan kita menginjil? Kisah Para Rasul 17, tadi kita sudah baca ayat 16, sekarang 17 ayat 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ya. Kapan itu kita akan menginjil? Setiap hari. Jadi yang pikir, aduh nanti pas hari Sabat aja pendetanya kita setelah potluck, mungkin kalau ada waktu rabu-rabu orang singgah-singgah apa sekedarnya kita singgahlah kepada tetangga kiri dan kanan untuk bicara. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Kita harus bersaksi setiap hari. Ya, menyaksikan kasih Tuhan yang sudah menjadi bagian kita, membawa orang untuk tidak usah berkhotbah seperti saya, saudara. Pada saat bertemu dengan teman-teman sekerja Anda, bagaimana hari ini semakin dingin ya? Ya, it's okay. Tapi kita dapat dihangatkan. Wah, apa yang membuat kita dapat dihangatkan? Ya, salah satu mungkin kasih Tuhan bagi kita masing-masing. Kita dapat bilang hal seperti itu. Kekuatan yang Tuhan berikan. 1-2 kalimat saja. Kalau mereka tertarik, kita terus berbicara kepada mereka waktu ada waktu luang kepada mereka. Jadi setiap hari kita dapat bersaksi, berbicara kepada orang-orang yang kita dapat temukan. Ya, dikatakan di sini dalam 2 Timotius 4 ayat 22-4, Rasul Paulus menasihati pendeta muda Timotius. Dikatakan apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Anda katakan, aduh ini waktunya nggak tepat nih, nanti sedikit lagi lah atau apa. Tidak. Siap sedialah. Selalu ya, selalu mempelajari firman Tuhan, selalu bermohon kiranya Roh Kudus menuntun kita dalam memahami firman Tuhan, dan pada saat orang bertanya, pada saat orang datang untuk mendapatkan kekuatan, kita sudah siap sedia. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jangan lupa, kalau bicara orang cuma berhenti seringkali, yang salah kita harus katakan. Kita harus menegur. Orang seringkali tekankan itu, kesalahan, teguran. Wah, kita harus hantam orang.
Ayat ini katakan apa? Jangan berhenti hanya di menegur kesalahan dan selain sebagainya. Nyatakanlah apa yang salah, betul. Tegurlah, nasihatilah. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sukaannya kalau yang senang-senang saja, ya kalau ada lucu-lucu, ya kita senang. Aduh, kalau ini menyinggung-nyinggung, ini udah jangan kita dengarkan ini pendeta ini. Menyinggung terus dia. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hati-hati. Biarlah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan dengan kesabaran dan ada pengajaran di dalamnya yang membawa kita, seperti kemudian yang sudah dikatakan Rasul Paulus, dapat merubah kehidupan kita. Petrus juga berkata hal yang sama. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Miliki Kristus lebih dahulu sebelum menginjil, ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah. Sesudah itu apa? Siap sedialah pada segala waktu. Pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi kembali, sekali lagi, yang kita seringkali pada saat kita bicara tentang tegur, membuat nyatakan yang salah, mengabarkan Injil, wah hantam pendeta, hantam, biar mereka tahu ini, ya. Biar mereka tahu kalau mereka masih terus makan babi, mati mereka di neraka. Hati-hati. Ya. Dikatakan apa? Haruslah dengan lemah lembut dan apa? Dan hormat. Haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Di mana Paulus menginjil? Oke, kita sudah tahu kenapa kita menginjil, kapan kita menginjil. Pertanyaan berikutnya, di mana kita menginjil? Kisah Para Rasul 17 ayat 17 katakan apa? Di rumah ibadat dia bertukar pikiran dengan orang-orang di Yahudi, orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar di setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Lalu kemudian juga di mana seperti pelajaran kita ini, dia dibawa ke sidang Areopagus. Jadi dengan di mana itu? Di rumah ibadat, di sinagog. Di mana saja dengan kata lain. Di rumah sinagog, rumah ibadat, atau mungkin tempat-tempat pertemuan seperti pasar. Pasar itu adalah alun-alun, tempat pertemuan atau agora. Kita sudah lihat itu. Dan di mana? Di Dewan Perwakilan, sidang Yunani. Di Areopagus, dengan kata lain. Ya. Dengan kata lain, disinilah. Di mana saja, kapan saja, siapa saja. Kita harus, jangan kita bilang, aduh, kalau yang di situ pendeta rantung sajalah, saya yang wah. Tidak, kita memiliki Roh Kudus, ya. Kita memiliki Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita dalam menginjil orang lain. Jadi itu bukan hanya tentang pendeta rantung aja lah yang ke Dewan DPRD itu, karena pendeta rantung begini, bukan begitu ya. Siapa saja yang mau menyiapkan dirinya untuk digunakan Tuhan, itu yang akan digunakan oleh Tuhan. Ya, inilah kita lihat ya. Jadi kita sudah lihat bagaimana motivasinya, waktunya dan tempatnya. Kita sudah melihat. Itu sudah dinyatakan dari Kisah pasal 17. Metodenya apa? Nah, pertama kita sudah lihat, tapi kita ulangi lagi. Kita sudah lihat, dia mulai dari titik temu ya. Rasul Paulus memuji ketaatan mereka. Secara jujur, kalian orang-orang yang taat. Lalu Rasul Paulus memulaikan dari the unknown God. Ya, agnosto theo, Allah yang tidak dikenal. Tapi bukan hanya itu saja. Selain pelajaran kita, tadi sudah menyatakan tentang pujangga-pujangga. Ya. Pujangga, dia mengutip juga pujangga-pujangga Yunani dalam khotbahnya atau pembicaraan Rasul Paulus. Tapi titik temu lainnya itu adalah cukup menarik. Ya. Apa yang dia katakan, itu seperti saya katakan tadi, dia kok singgung kok tentang kuil-kuil dan lain sebagainya, orang nggak marah di situ. Kenapa orang-orang tidak marah waktu Rasul Paulus singgung? Kenapa? Karena ada dua kelompok, ingat ada dua kelompok yang disebutkan pada saat Rasul Paulus itu sedang membawakan pekabarannya. Ya. Ayat 18, Kisah Para Rasul 17 ayat 18 katakan, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa, itu disebut ya, Epikuros dan Stoa, bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang tadi dikatakan oleh si peleter ini, orang yang nggak tahu ngomong ini, atau orang yang ngalor ngidul, yang ngomongnya nggak ada makna ini. Lalu kemudian mereka, oh biar, mungkin dia sedang membawa Allah yang baru, mari kita dengarkan dia, bawa dia ke Areopagus. Dan kemudian Rasul Paulus masuk di Areopagus bersama-sama dengan orang dari golongan Epikuros dan Stoa ini. Mari kita lihat. Kenapa
ini menjadi satu hal yang ditekankan dari kisah pasal 17, yaitu orang Epikuros dan Stoa. Ada begitu banyak golongan-golongan lainnya yang ada saat itu ya, Plato lah, Aristoteles atau apalah. Tapi kenapa Alkitab menekankan tentang apa? Epikuros dan Stoa ini. Karena apa yang kemudian Paulus katakan kemudian, walaupun itu seakan-akan menyinggung orang Athena, tetapi mereka tidak protes. Apa yang Rasul Paulus katakan? Ini yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus katakan dalam ayat 24 dan 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam. Allah itu tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani dengan tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Jadi Rasul Paulus kan lihat, ini orang-orang nih mempersembahkan, bawa sesajen ke kuil-kuil. Rasul Paulus singgung itu, dikatakan, Allah yang sesungguhnya itu tidak begitu. Kenapa orang Epikuros dan Stoa itu tidak marah? Kenapa orang-orang Athena tidak marah melempari batu Rasul Paulus yang seakan-akan menghina tradisi kebudayaan mereka? Ya, atau keberagamaan atau tindakan keagamaan daripada mereka. Kenapa? Ya, karena kaum Stoa dan juga Epikuros adalah yang percaya juga dengan apa yang Paulus katakan. Ya, kalau Anda membaca begitu banyak penyelidik-penyelidik Alkitab berdasarkan tulisan-tulisan yang ditemukan dari zaman Rasul Paulus, maka ini kesimpulannya yang dapat saya nyatakan ini ya, bahwa kaum Stoa seperti yang diajarkan oleh Zeno itu pemimpinnya, bukan orang Manado, Zeno itu orang gila, bukan ya. Tapi nama pemimpin orang Stoa itu namanya Zeno. Mereka itu percaya bahwa kuil tidak boleh didirikan untuk para dewa, karena kuil tidak dapat dimasukkan ke dalam karena apa? Karena saya ulangi, bahwa kuil tidak boleh didirikan untuk para dewa karena kuil tidak dapat dimasukkan ke dalam bangunan seperti itu dan mereka juga tidak memerlukannya. Dewa-dewa itu tidak bisa. Dewa-dewa itu besar. Tidak ada kuil yang lebih besar dari para dewa itu dengan kata lain, atau para dewa itu karena kebesaran itu tidak bisa hanya berada dalam kuil-kuil yang dibuat oleh manusia. Tidak besar itu. Kalau Anda pergi ke Yunani saat ini ada Nike Temple dan lain sebagainya ya, masih ada itu di Akropolis itu ya. Anda lihat itu tidak besar-besar, itu ada ya seperti bangunan gereja Visdak lah begitu ya. Ada yang lebih besar tentunya, ada yang lebih besar. Tapi yang lain-lainnya itu dewa-dewa itu cuma kecil-kecil saja itu kuil-kuilnya. Jadi kaum Stoa itu percaya, sebenarnya nggak boleh itu. Kita nggak boleh bangun kuil. Karena dewa-dewa itu besar. Nggak mungkin dia bisa masuk ke dalam kuil-kuil yang kita buat. Nah, penganut Epikuros juga mempunyai keyakinan serupa bahwa para dewa tidak dapat ditampung oleh kuil karena mereka tinggal di surga. Bukan karena kalau bagi kaum Stoa, dewa-dewanya itu besar, kemegahannya, dan lain sebagainya. Tapi bagi kaum Epikuros, dalam pemikiran mereka, itu dewa-dewa itu ada di surga, dan mereka itu bukan di bumi. Nah, menjadi pertanyaan. Kenapa kalau kaum Epikuros dan Stoa ini yang cukup berpengaruh, kenapa mereka tidak melarang orang-orang di Athena itu bawa sesajen kepada dewa-dewa yang sudah dibangun kuil-kuilnya, tempel-tempelnya. Kenapa mereka tidak larang? Yang dapat tulisan arkeologi menyatakan begini. Tulisan arkeologi menyatakan bahwa rasionalisasi orang-orang Epikuros dan Stoa, kenapa mereka dalam tanda kutip mengizinkan orang-orang Athena membawa sesajen kepada dewa-dewa yang mereka pikir ada di kuil-kuil, oleh sebab mereka sudah menganggap itu bukan lagi satu tindakan agama, tapi menjadi satu tindakan tradisi. Tradisi. Jadi itu tidak ada lagi makna rohaninya bagi orang-orang Stoa atau Epikuros. Oke, itu nggak betul. Tapi ya kalau kalian sudah mau jadikan itu sebagai apa? Kalau kalian menjadikan itu sebagai kebudayaan ya silakan. Tapi ya percayalah tidak ada dewa di situ. Ya itu dengan kata lain itulah yang dinyatakan oleh orang-orang Epikuros dan Stoa. Monggo silakan bawa saja. Ya itu kalau itu jangan itu menjadi satu peristiwa keagamaan, ya tidak lagi menjadi peristiwa keagamaan karena itu sudah menjadi peristiwa kebudayaan. Gantinya ke agama. Itulah sebabnya pada saat Rasul Paulus bicara tentang hal ini, orang-orang Stoa dan Epikuros, betul, dia memang menyokong kita nih si Paulus ini ya. Dan bagi orang-orang Athena ya mereka sudah sering dengar
Stoa, orang-orang Stoa dan juga Epikuros ini bilang hal yang sama. Dan juga apa yang Paulus katakan juga masuk akal kan. Kalau dia pencipta, kok dia mau apa? Mau dilayani oleh pencipta. Dia nggak perlu lagi itu dia. Dia tidak perlu lagi hal tersebut. Nah, dari persamaan ini, kemudian Paulus memasukkan sesuatu yang baru. Memasukkan sesuatu yang baru setelah mereka apa? Oleh orang bilang mengangguk-angguk, Paulus sekarang memasukkan sesuatu yang baru yang diperlukan oleh mereka. Yang diperlukan oleh mereka yang dalam keadaan gundah gulana. Kenapa keadaan ekonomi di kota mereka, keadaan bangsa mereka, bangsa Yunani itu tidak sejaya dulu lagi. Ya. Dan intinya, Rasul Paulus bukan membawa sesuatu yang memberikan kedamaian bagi mereka hanya untuk dalam dunia, tapi Rasul Paulus mempersiapkan mereka untuk memiliki kedamaian untuk dipersiapkan bagi kehidupan kekal. Injil, itulah yang ingin ditawarkan. Ya. Lalu sekarang, Paulus memperkenalkan Allah yang benar, yang tidak ada dalam kamus orang Yunani. Apa itu yang tidak ada dalam kamus orang Yunani? Orang Yunani pikir bahwa Allah itulah yang melukai manusia. Allah itu yang main-main, yang bikin macam-macam sampai manusia itu dipermainkan oleh Allah-Allah atau dewa-dewi mereka. Tapi sekarang, Rasul Paulus katakan bahwa Allah itu dapat dilukai. Dapat disakiti. Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan, kesenian dan keahlian manusia. Dengan kata lain, Rasul Paulus katakan pada saat kalian menjadikan Allah itu dalam bentuk emas perak yang kalian buat semua itu melukai Allah. Ya. Itu telah melukai Allah. Dan oleh sebab Anda melukai Allah, karena manusia yang melukai Allah, maka Anda harus bertobat. Manusia yang melukai Allah harus bertobat. Dia sambung di ayatnya yang ke-30. Kita sudah baca. Ya. Karena dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana, ya, bahwa di mana-mana mereka harus apa? Bertobat. Oh, saya mohon maaf, ini kalimatnya apa? Saya tidak apa ya? Ada yang terpotong ya. Ada yang terpotong dari dalam ayatnya yang ke-30 ya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka itu harus apa? Mereka harus bertobat. Tolong baca, itu lebih lengkap ya. Anda tolong baca, itu lebih lengkap. Jadi, orang yang melukai Allah harus bertobat. Harus bertobat. Nah, kalau mereka tidak bertobat itu bagaimana? Kalau mereka tidak bertobat. Ayat 31, Rasul Paulus katakan apa? Ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang tersebut. Dia dari antara orang mati. Disinilah Rasul Paulus memperkenalkan Yesus Kristus yang apa? Yesus Kristus yang dibangkitkan, ya, membangkitkan dia dari orang mati. Paulus di sini menampilkan Allah sebagai hakim yang akan menghakimi dunia dengan adil melalui manusia yang telah dia tunjuk dan tahbiskan, anointed, appointed and anointed. Yesus Kristus telah ditunjuk dan telah ditahbiskan, ya, untuk menjadi hakim. Dan bagaimana bukti bahwa Yesus itulah yang telah ditunjuk? Dengan membangkitkan dia dari kematian. Membangkitkan dari kematian. Nah, pertanyaannya, kenapa? Mengapa ya? Mengapa menyajikan kebenaran seperti ini? Ya, kalau Rasul Paulus kan sudah tahu, sedangkan pada saat di Yerusalem saja dia sudah tahu kalau dia bicara tentang kebangkitan, waduh, orang-orang Saduki itu akan apa? Akan rame. Ya, Paulus kan orang Sanhedrin. Ya, Paulus anggota Sanhedrin, orang Farisi dan Sanhedrin. Dia sudah biasa berdebat dengan orang-orang yang tidak mempercayai kebangkitan, seperti Saduki. Kok sekarang dia mau membawa itu kepada orang-orang Yunani yang notabene sama dengan seperti orang-orang Saduki, dengan gitu ya? Kenapa? Tapi inilah kebenaran. Tidak ada lain dapat Paulus katakan selain membawakan kebenaran. Ya. Kenapa kebenaran itu harus disajikan? Sebab bagi Paulus, inilah bukti terbaik. Bukti terbaik tentang keterlibatan Allah.
Allah sebagai pencipta. Banyak orang-orang Yunani percaya adanya Allah pencipta, tapi seperti Epikuros dan Stoa juga berpikir bahwa Allah itu kemudian meninggalkan manusia. Seperti deisme, ya, seperti saya katakan waktu lalu. Deisme menyatakan Allah itu seperti pembuat jam, lalu kemudian jam itu akan berjalan dengan sendirinya. Allah itu hanyalah pencipta yang tidak memiliki hubungan lagi dengan manusia atau dengan ciptaannya. Tapi pada saat ini, Rasul Paulus membuktikan bahwa pada saat Yesus datang, itu membuktikan Allah yang beserta kita. Bukan hanya Allah yang menciptakan kita, tetapi Allah yang beserta dengan kita. Itu adalah bukti terbaik tentang keterlibatan Allah yang terus berlanjut dalam sejarah, dalam history, dan dalam kehidupan umat manusia. Itulah bukti terbaik. Apa hasilnya? Rasul Paulus sudah tahu, dia sudah biasa menghadapi orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Apa yang terjadi kemudian? Tentu saja kita tahu, kita sudah baca ayat 32 dan 33 katakan, ketika mereka mendengar kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, oh lain kali saja kami mendengar engkau berbicara. Mungkin sekarang belum. Ya, mereka sedikit ada ragu-ragu. Tapi aku nanti lain kali lah ya. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Pertanyaannya, apa Paulus gagal? Apa Paulus gagal? Itu ada yang mau berdebat di sini ya. Apa Paulus gagal? Ada yang mengejek, ada yang menunda untuk mendengarkan. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua benar-benar telah mendengar. Itu poin utama. Kita dimintakan untuk memberitakan, menyampaikan. Ya, kita memberitakan, menyampaikan. Untuk menerima itu adalah urusan masing-masing manusia yang mendengar. Tapi bagi kita, tugas kita bawa untuk didengarkan. Kebenaran harus disampaikan. Dan biarlah manusia menentukan dari dalam hati mereka. Jadi semua benar-benar telah mendengar. Dan itulah harapan Paulus sejak awal. Ya, itulah. Tapi dapatkah kita katakan dari begitu banyak satu kota, masa cuma berapa kira-kira pendeta yang dibaptis? Ada yang katakan pada saat itu penduduk Athena itu ya kurang lebih 80-an ribu. Ada yang katakan demikian. Yang mendengarkan Paulus di atas itu kemungkinan ya 8 sampai 10 ribu orang. Ya, 10 ribu orang. Berapa yang bertobat setelah Paulus selesai dengan KKR-nya, kebaktian kebangunan rohani, dengan ceramah umumnya? Berapa yang bertobat? Oke. Kisah Rasul 17:34 katakan, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris. Yang dua itu disebutkan karena mungkin posisi mereka ya yang tinggi di Athena. Dionysius dan Damaris, dan juga orang-orang lain. Beberapa yang lain. Mungkin 10. Ya, mungkin. Nggak tahu. 7, 8, 9, 10. Apa Paulus gagal? Ya. Seringkali kalau kita hanya baptisannya, berapa baptisannya? Baptisannya 100. Waduh, hebat pembicaranya. Pembicaranya KKR hebat sekali. Tapi berapa baptisannya? Cuma 3. Ya cuma 3. Sedih sepertinya kita mendengar orang yang dibaptis hanya 3. Kalau ini pendeta ini buat KKR. Firman Tuhan katakan apa? Dalam Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu bangsa, ribuan orang. Bukan. Satu orang berdosa yang apa? Bertobat. Satu orang berdosa yang bertobat. Jangan Anda merasa kecil. Dengan kata lain, saya tidak katakan, oke, mulai saat ini saudara, karena Pendeta Lantung bilang begitu, oke, jangan sampai ada baptisan yang lebih daripada 3, 4, 5. Yang penting satu saja sudah cukup. Bukan begitu. Sampaikan. Minta tuntunan Roh Kudus. Tanpa ada motif-motif bahwa saya harus membaptis. Itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Ya. Urusan kita sampaikan hal tersebut. Ya. Dan kalau ada satu yang bertobat, surga bersukacita. Bagi kita, tugas kita hanya satu. Sampaikan. Ya. Sampaikan tentang Kristus. Walaupun kita tahu bahwa pekabaran kebenaran ini akan ditolak, tapi sampaikan. 1 Korintus 2:2-5 katakan, Rasul Paulus kemudian katakan apa? Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.
Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kalau Rasul Paulus bisa menginjil di Athena, bukan dengan hikmatnya, ya, walaupun dia adalah murid daripada Gamaliel. Kalau dengan hikmat, maka dia tidak akan berbicara dengan orang-orang di Areopagus, yang dia tahu mungkin banyak di antara mereka tidak percaya dengan kebangkitan dan lain sebagainya. Tapi bagi dia, kalau saya diminta untuk membawakan kebenaran, kebenaran itu harus dibawakan. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Kebenaran itu adalah Yesus. Kita diminta untuk mengawarkan Injil. Ya, kita bukan diminta untuk mendapatkan hasil atau untuk menjadi terkenal dan lain sebagainya. Seperti pepatah yang sering kita dengar, ya. Kita telah dipanggil bukan untuk menjadi terkenal. We are not called to be famous. Tapi we are called to be faithful. Kita dipanggil untuk menjadi apa? Menjadi setia. Menjadi setia seperti Rasul Paulus. Mengabarkan Injil dengan motivasi yang benar. Kapan saja, di mana saja, dengan menyampaikan Yesus Kristus saja. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua, ya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.